Baik lagi di channel gua. Kali ini gue ingin berbagi seputar pelajaran mata kuliah teknik industri pada tahun ketiga, guys. Ini mendekati dimana kalian tuh akan mengerjakan skripsi. Nah, di tahun ketiga ini atau semester 5 dan 6 ya. Di sini kalian akan mempelajari beberapa mata kuliah lagi nih, guys. Nah, mata kuliah ini sangat penting di mana berkaitan langsung dengan konsentrasi lah, bisa disebut konsentrasi atau jurusan kalian ini, guys. Jurusan teknik industri ini vital tuh di semester 5 dan 6. Nah, di sini gue udah merangkum beberapa mata kuliah atau yang akan kalian pelajari, ya seenggaknya overview lah ya. Overview, kita berbagi lagi, gue sharing lagi kepada teman-teman apa aja yang dipelajari nantinya. Biar nggak bertele-tele, gue langsung aja jelasin dari yang pertama ya, guys. Oke, langsung aja ke pembahasannya, stay tune. Oke, di sini yang pertama tuh kalian akan belajar namanya statistik probabilitas, guys. Nah, di sini kalian harus mengetahui apa bedanya statistik dan statistika. Secara ilmiahnya ya, guys, statistik tuh sebuah data yang menjelaskan data ukur lah, bisa disebut data ukur atau kualitatif. Jadi sebuah data grafik atau chart ya. Sebenarnya data statistik tuh nggak harus sebuah kalau di Excel kan ada namanya scatter ya. Nggak scatter, dia bisa sebuah histogram, Pareto ataupun Linus. Seenggaknya dia menggambarkan sebuah statistik gambar ya, guys. Statistik data. Nah, data-data itu didapat dari mana? Dari statistika, dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat. Kayak misalnya waktu itu gue buat data statistika barang problem atau barang NG. Nah, gue kan mencari data tuh di lapangan, barang-barang apa aja yang bermasalah, dan dari masalah tersebut itu kita buat datanya yang dinamakan statistik, guys. Itu data. Nah, dari data statistiknya itu kita dapat jumlahnya yang terbesar mana, biar kita nanti lakukan perbaikan. Intinya sih seperti itu ya, guys. Nah, probabilitas ini yaitu kemungkinan terjadinya, guys, kemungkinan terjadinya problem tersebut ataupun perbaikan tersebut. Makanya disebut probabilitas atau kemungkinan ya, guys, kemungkinan terjadi. Itu pada matkul pertama ya, guys, atau pembelajaran pertamanya. Nah, sebelum gue lanjut ya, guys, sebelum gue lanjut ke pembahasannya, di semester 5 dan 6 itu kalian akan memegang himpunan, guys. Nantinya kalian akan menjadi senior. Nah, junior kalian tuh yang semester 3 dan 4 atau tahun kedua sama tahun pertamanya itu kalian yang ngatur, guys. Jadi kalian nanti akan buat yang namanya organisasi himpunan, namanya tuh himpunan teknik industri. Nah, di situ kalian akan memandu bawahan kalian tuh, junior kalian, biar mengerti industri itu apa. Nah, nanti kalian di semester 5 dan 6 akan membuat rencana, guys, kunjungan industri. Kalau gue waktu itu ke PT pembuatan senjata di Bandung, guys, Dirgantara sama Yakul, PT Yakul ya, Yakul Indonesia. Kalau di kampus gue kayak gitu. Dan nanti kalian akan menjadi panitianya. Oke, gue lanjut aja ke ininya ya, guys, pembahasan mata kuliahnya lagi. Nah, lanjut. Yang kedua itu ada EOQ, guys. Nah, EOQ itu adalah masuk ke dalam bidang EPIC atau inventory ya, guys. Nah, EOQ ini kalian itu di situ belajar bagaimana caranya mengkontrol sebuah persediaan gudang, guys, mulai dari harganya, stoknya,
dan secara ekonomis ya guys, dari jumlah stok segini biayanya harus berapa, dengan biaya segini stok harus berapa. Jadi kalian tuh nggak boleh yang namanya ada biaya simpan yang over, karena dapat membuat perusahaan kalian tuh biayanya bisa berlebihan lah ya, intinya kayak gitu ya. Makanya nanti kalian akan belajar namanya biaya persediaan guys, yaitu EOQ sama satu lagi, pokoknya banyak banget guys pembelajaran di dalam persediaan itu ya. Nah, EOQ itu disebut Economic Order Quantity, secara bahasa Indonesia ya ekonomis biaya pemesanan ya, intinya kayak gitu. Jadi kalian tuh seminimalisir mungkin membuat data perencanaan orderan ya guys, dari mulai bahan material, listrik, sampai inventaris lainnya. Oke, setelah masuk ke biaya persediaan atau kalian belajar EOQ, kalian masuk lagi atau mengulang yang namanya pelajaran 7 tools guys. Dan kalau gua itu 7 tools ini dibahas lagi sama kaprodi gua, yaitu 7 alat pengendali kualitas guys. Itu kalian pasti udah tahu lah, EOQ itu yang namanya teknik industri pasti nggak luput dengan belajar yang namanya 7 tools, karena ini sangat dipakai di setiap perusahaan guys, karena ini buat mengendalikan kualitas. Nah, di sana ada yang namanya check sheet, Pareto, histogram, scatter ya. Lalu ada yang namanya Pika ya. Pika itu kayak Pareto, tapi dia lebih komplit lagi guys, buat mengatasi atau mencari penyebab masalahnya. Kalian bisa pelajari aja ya 7 tools ini. Jadi 7 tools itu adalah metode untuk mengendalikan kualitas barang atau jasa di perusahaan tertentu. Dan selanjutnya yang keempat itu ada namanya layout guys, layout produksi. Nah, di sini teman-teman itu akan belajar menata atau membuat layout optimal mungkin, kayak mulai dari penerimaan bahan baku, kalian layout itu penerimaan bahan baku tuh gudangnya ya guys. Lalu dari gudang flow-nya, alirannya tuh masuk ke produksi, dari produksi masuk ke misalnya produksi pertama tuh kalian cutting, dari cutting masuk ke welding, dari welding masuk ke welding 1, 2, 3. Bisa welding tuh ada banyak ya guys sampai jadi produk jadi. Nah, kalian tuh harus membuat layout guys. Nah, itu baru layout operasi. Nah, secara besar ya itu kalian akan membuat layout satu perusahaan nantinya guys. Ujung di mata kuliah ini kalian harus buat layout satu perusahaan besar guys. Kayak ada kantornya, lalu ada parkiran gitu ya, kantor sapam, lalu ada ya pokoknya akomodasi yang ada di perusahaan tersebut guys. Intinya kalian buat perusahaan lah gitu ya, DNH perusahaan. Oke, itu adalah layout produksi. Kemudian kalian belajar yang namanya ekonomi industri guys. Nah, ekonomi industri itu kalian tahu lah ya, itu namanya hukum uang guys, dimana nilai-nilai uang itu sangat berfungsi ya guys, atau sangat kuat nih di dalam bidang teknik industri, seperti suku bunga, kenaikan bunga pada masa yang akan datang, terus melemahnya nilai uang, itu kalian tuh harus tahu di dalam ekonomi industri ini. Contohnya tuh di dalam sebuah bidang perbankan ya, perbankan kan itu paling kalian tuh ada yang namanya suku bunga guys. Nah, semakin bertambahnya tahun guys, kan akan terjadinya inflasi guys, inflasi yang menyebabkan nilai mata uang tuh dia akan merendah guys. Nah, itulah yang disebut kalian harus mengetahui untuk 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan itu suku bunga atau penurunan nilainya itu harus berapa persen guys. Nah, di situ kalian mempelajari namanya nilai uang ya guys, nilai keuangan. Dan contohnya itu seperti
dalam perusahaan bidang perbankan, contohnya kalian misalnya minjam uang nih, ada nasabah yang meminjam uang ke sebuah bank ya guys. Nah, dia minjam 5 juta dengan cicilan selama 5 tahun. Nah, di situ kalian tuh bermain yang namanya nilai suku bunga guys. Jadi kalau dia minjamnya 5 tahun 5 juta, itu kalian harus mengatur dia mendapatkan bunga berapa biar si perusahaan itu nggak rugi guys. Jadi kalian tuh harus mengkontrol suku bunga pada peminjaman tersebut. Nah, ini di dalam suatu perusahaan tuh udah ada namanya SOP guys. Jadi kalian tinggal menjalankannya aja, tapi kalian harus mengkontrolnya. Sebenarnya seperti itu ya guys, secara general lah kayak gitu. Oke, lanjut. Setelah ekonomi industri ada namanya operasional riset. Nah, di dalam pembelajaran operasional riset di sini kalian sebenarnya simple guys. Kalian cukup menentukan sebenarnya operasional riset itu seperti distribusi guys. Distribusi sebuah perjalanan transportasi dari perusahaan ke customer atau bisa disebut ke gudang-gudangnya ya guys, kayak ke dealer-dealer gitu. Nah, jadi di sini kalian hanya menentukan di mana keuntungan tersebut yang paling tinggi guys, dengan biaya yang paling minimum. Jadi kalian tuh mengutamakan keuntungan di sini, ibaratnya profit lah ya, disebutnya profit. Kalian harus menentukan profit biar si barang kalian nih, sebenarnya tujuannya barang kalian tuh sampai duluan ke, misalnya contoh nih, perusahaan kalian di Jakarta, cabang gudang kalian tuh ada di Bandung, Jogja, Bekasi, sama Bogor nih. Nah, ternyata di sini secara garis besar ya, perusahaan teman-teman tuh lebih banyak produknya buat ngirim ke Bekasi, sedangkan yang paling dekat tuh Bogor ya. Ya secara pokoknya jangan lihat dari peta guys, ini kita asumsi aja ya gitu. Paling dekat tuh Bogor. Kenapa kita harus secara data real, data base, Bekasi itu yang paling besar guys? Kenapa? Karena contoh misalnya secara pengiriman barang atau jumlah barang, kuantitinya dia lebih banyak, itu satu. Yang kedua, dari biaya bensin, terus juga tol sama biaya lainnya udah diukur secara SOP guys, itu udah lebih sedikit guys dibandingin ke Bandung, Semarang, Jogja, sama siapa satu lagi tadi, Bogor ya guys. Makanya dia lebih utama karena di situ ada keuntungan profit. Nah, operasional riset di sini menjelaskan itu keuntungan profit secara distribusi guys. Kalian tuh jadi harus meriset operasional lapangan, di mana biaya-biaya yang mengutamakan perusahaan itu kalian unggulkan. Intinya kayak gitu guys. Oke, lanjut. Setelah operasional riset ada namanya manajemen proyek. Nah, industri itu nggak harus pembuatan barang atau pembuatan jasa. Nah, di sini pun kalian belajar namanya manajemen proyek. Ini bener-bener jadi proyek kalian di sini. Nah, di sini kalian tuh pada tingkatan awal kalian belajar namanya network diagram guys. Nah, di sini kalian tuh gimana ya sebetulnya, network diagram tuh kayak aliran proses. Kalau misalnya di perusahaan kan aliran proses produksi tuh namanya OPC ya, peta proses kontrol. Nah, di diagram network di manajemen proyek itu aliran proses proyek pembuatan rumah ataupun pembuatan apartemen guys. Secara skala kecilnya aja, contoh aliran proses pembuatan rumah guys, manajemen proyek perumahan. Nah, di situ pada proses pertama itu diagram networknya itu pertama kalian bikin yang namanya fondasi guys. Nah, datanya dari mana? Kalian tuh dapat dari data pradata guys, data yang sebelumnya. Kalian bisa meramalkan, contohnya dalam merancang sebuah fondasi kalian butuh waktu 3 hari dengan jumlah pekerja itu 10 guys, 10 pekerja bisa selesai 3 hari dengan
apa namanya ya, dengan alat-alat dan bahan baku yang sudah tersedia. Jadi kalian udah order nih, intinya tuh kalian harus sigap dalam mengorder bahan baku kayak semen, besi, itu udah ada semua guys. Kalian order lead time dengan lead time yang bagus. Nah jadi si pekerja ini tinggal menggunakan atau tinggal mengeksekusi aja guys, itu 3 hari. Nah setelah 3 hari kalian tuh langsung buat yang namanya biasanya dari pondasi kalian langsung ke tembok guys. Nah setelah kalian bikin 3 hari tuh, network pertama tuh kalian bikin pondasi 3 hari. Nah pada cabang keduanya tuh, network diagram keduanya tuh kalian buat tembok itu dengan keseluruhannya, secara keseluruhan tuh 7 hari guys, dengan alat-alat dan material yang sudah kalian sediakan pada hari ke-0 guys. Setelah 3 hari kan dari 0 lagi tuh, baru buat tembok 7 hari, itu udah ada semua. Jadi si pekerja atau kuli-kulinya tuh sudah siap buat mengeksekusinya. Sebenarnya intinya manajemen proyek itu kalian membuat aliran proses pada suatu pembuatan rumah atau pembuatan apartemen guys. Secara simpel kayak gitu ya. Kalian mengkontrol dari jumlah stok, maksudnya stok bahan baku, stok pekerja, stok waktu, terus waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan satu proyek. Kalian tuh harus mengkontrol. Jadi kalau menurut gue sih puyeng juga sih nih materi manajemen proyek nih, bener-bener puyeng. Apalagi yang punya proyeknya langsung ya guys, yang udah bekerjanya. Jadi kalian tuh udah ditekan sama pihak klien, harus jadi misalnya proyek kalian tuh harus jadi 3 bulan, sedangkan kalian belum ada pekerjanya, kalian nggak ada data pra-nya, data database sebelumnya pada pembuatan perumahan kalian nggak ada, dari nol semua, itu kalian pasti ribet guys, karena kalian harus cari jadi jurnal atau referensi kayak gitu. Oke lanjut, cukup panjang guys, gak apa-apa, yang penting teman-teman tahu di dalam teknik industri itu belajar apa aja ya guys, kalian harus tahu. Oke, di sini kalian lanjut belajar yang namanya sistem otomasi. Nah sistem otomasi kalian tuh pasti udah tahu ya guys, yang namanya otomasi ya pasti otomatis, sebuah sistemnya otomatis. Sebenarnya kalau kita ambil contoh tuh, kalian pernah lihat gak ya, di dalam sebuah perusahaan ada yang namanya mesin bubut, mesin stem, sama mesin welding. Nah dimana secara sistem mesin-mesin tersebut tuh jalan secara sendirinya guys, karena dia udah di sistem sama coding-codingan dari engineering. Contoh misalnya kayak mesin bubut, kalian tinggal meletakkan mesinnya aja, kalian tinggal meletakkan barangnya di dalam mesin. Kalau kalian proses, kalian klik tombol proses, dia otomatis akan memakan guys di dalam mesin itu. Si alat tersebut langsung dimakan atau dipotong. Nah tapi kalau misalnya kalian gak setting mesin CNC nya itu guys, mesin bubutnya itu, ya pasti dia gak bakalan kemakan guys, karena disitu belum kalian setting untuk Y nya berapa, X nya berapa, Z nya berapa. Itu harus disetting guys, biar si matanya sama si alatnya itu bisa bergerak. Oke lanjut, setelah mesin bubut itu ada namanya mesin stamping. Kalau mesin stamping setahu gue sih ada yang manual, ada yang sama aja ya. Nah kalau yang otomatis si platnya, kalau mesin stamping kan pakai plat tuh. Platnya tuh kalau kalian dorong sesuai sama stoppernya, dia akan mendorong guys, stemnya itu jedar, dia otomatis akan mendorong dan mengcutting semua sesuai dengan diesnya guys, sesuai dengan diesnya. Jadi akan berbentuk semua guys, kayak lempengan-lempengan gitu nantinya. Tapi ada yang lebih otomatis lagi sih guys, dia jadi ada yang menarik si platnya, jadi operator ini cuman memantau aja guys. Jadi platnya itu ada alat yang menariknya,
lalu si mesin stamping itu otomatis akan menghajar guys, atau menekan si plat tersebut, jedar. Jadi si operator cuma mengkontrol aja, itu yang mesin lebih otomatis lagi. Nah, selain dari mesin-mesin tersebut, ada namanya mesin refill guys. Mesin refill tuh kayak ada di perusahaan-perusahaan food guys, food atau beverage. Kayak mesin buat refill sirup, kayak sirup-sirup di pasar-pasar kan itu ada tuh. Nah, itu secara memasukkan airnya dia nggak manual guys. Kalau manual pasti nggak bakalan cepet guys, nggak bakalan cepet itu. Kalau pakai manusia itu otomatis, itu kita pakai sistem otomatis. Jadi kayak ada selang itu otomatis dia mengucurkan air secara berkala, tapi dengan kapasitas yang udah ditentukan. Nah, pengisiannya itu kayak misalnya per 5 botol, per 10 botol, sesuai standar pabrik ya guys. Itu pada mesin refill. Nah, pada sistem lampu lalu lintas juga sama. Kalau pada sistem lalu lintas itu enggak kan, lampu merahnya dia nggak ada orang yang nyalain matinya guys. Nah, itu pakai sistem otomasi juga guys. Jadi kalau misalnya di perempatan, contohnya perempatan di kirinya merah, pasti di lawan arahnya tuh pasti hijau guys, kayak gitu. Itu udah tersistem guys. Nah, itu yang disebut sistem otomasi. Makanya kalian wajib tahu atau mendalami di sistem otomasi ini guys, karena ilmunya juga lumayan guys kalau di sistem otomasi ini. Nah, itu beberapa pembelajaran yang kalian pelajari di semester ke 5 dan 6 atau tahun ketiga guys di jurusan teknik industri. Cukup banyak. Kayaknya sih ada beberapa juga yang belum gue sebutkan guys ya, karena terlalu panjang. Tapi gak apa-apa, itu sebagai overview teman-teman, biar tahu beberapa hal yang harus di preparein, biar gak kaget nantinya guys ya. Nah, ini baru mata kuliahnya guys, belum kalian masuk ke praktikum. Nah, praktikumnya di dalam teknik industri semester 5 dan 6 ini cukup banyak ternyata. Nah, yang pertama itu ada namanya PSK 2 guys. Di sini kalian harus PSK itu sebutnya perancangan sistem kerja ergonomi. Nah, di sini masuk waktu itu di metodenya biomekanika gua. Biomekanika tuh kayak kalian membuat, waktu itu gua pada saat contoh mengangkat tong sampah. Nah, posisi mengangkat tong sampah itu kalian harus mengukur otot-otot kalian guys. Nah, kalau misalnya dia lebih dari berapa newton dalam mengangkat tersebut dengan posisi yang tidak bagus, itu akan mencederai lumbar kalian guys, atau tulang pinggang ya. Waktu itu gue kayak gitu guys. Nah, pada saat gue praktikum waktu itu, ternyata pada saat gue ngangkat atau teman gue ngangkat ya guys, kan datanya gue isi tuh, ternyata secara nilai hasilnya mengangkat tong sampah dengan posisi bungkuk itu emang benar, secara data ukur newtonnya dia terlalu besar guys dibandingkan dengan nilai keringanan gerakannya guys, kayak gitu. Waktu itu masuk ke ergonomi 2 itu ke ergonomi PSK 2 itu biomekanika. Kalian telusuri aja, banyak kok di Google Scholar atau Cendekia ya guys ya, biomekanika itu masuk ke ergonomi guys. Lanjut di praktikum pertama tadi guys ya, di praktikum keduanya ada namanya kimia industri. Di kimia industri tuh teman-teman belajar, waktu itu sebenarnya di kimia tuh kayak zat-zat sih guys, kayak tabel periodik gitu, NaCl, terus aluminium, kayak gitu-gitu guys ya. Cuman di sini lebih ke bidang industri guys. Waktu itu gua menilai
pH air di setiap perumahan. Nah jadi waktu itu praktiknya itu gue harus menyusun setiap harinya tuh ngambil 5 guys 5 sampel air. Itu ngambilnya dari air kamar mandi guys ya, selama 30 hari. Nah setelah itu kalian bawalah ke kampus. Di kampus itu kalian harus uji pH guys. Nah jika airnya itu terlalu basah atau terlalu asam, nilainya kan harusnya pH itu normalnya 7. Kalau misalnya terlalu asam atau basah, itu berarti kualitas air di rumah teman-teman itu nggak bagus guys, atau jelek ya. Itu dampaknya itu ke kesehatan kulit teman-teman. Itu kayak gitu sih, gue secara singkatnya aja ya penjelasannya tentang kimia industri. Cuman kalau lebih ke dalam bidang industrinya tuh kayak misalnya kayak pembuatan sabun. Nah itu kan ada beberapa bahan kimia guys. Kayak waktu itu gue bikin sabun mandi. Nah itu yang dibutuhkan tuh kayak misalnya Aquades, terus soda, kayak gitu-gitu guys. Banyak sih, gue kalau jelasin secara detail gue lupa ya guys ya, karena cukup banyak. Tapi waktu itu praktikum kimianya itu gue bikin sabun, lalu bikin pewarna pakaian. Pewarna pakaian tuh dari buah-buahan guys, dari buah sama sayur, nggak boleh dari bahan kimia. Dulu dari buah guys, kayak gue bawa jeruk jadinya oranye, terus bawa bunga apa ya warna merah, jadi warna merah. Jadi waktu itu gue bikin pewarna makanan, pewarna baju dari buah sama sabun. Bahannya dari mereka, kita tinggal nyiapin aja guys. Nah setelah kita praktikum kimia industri, kita praktikum namanya PTLF. Nah ini nih yang gua pengen gua garis bawahi atau gua tanda petik di sini. Nah PTLF itu singkatannya dari perancangan tata letak fasilitas. Ini masuk ke mata kuliah layout tadi guys, layout industri ya. Nah namanya perancangan tata letak fasilitas, pasti kalian tuh merancang fasilitas-fasilitas yang ada di perusahaan atau di PT guys. Nah di sini kalian tuh, ini paling rumitnya gini, ini paling rumit di teknik industri gitu. Kalian di mana yang tadi gue bilang, kalian harus membuatnya namanya peta ARC. Kalian tuh nanti peta ARC, peta MPPC, peta OPC, lalu kalian buatnya namanya QFD. Nah itu singkatan-singkatan semua ya guys ya. Kalau lebih detail tuh, lebih jelasnya tuh peta aktivitas, peta proses operasi, lalu layout perusahaan. Kalau kalian tuh kalau bikin perusahaan gak sembarangan guys, kalian tuh menentukan namanya ARC guys. Jadi misalnya kalian mau buat kamar mandi guys, masa kamar mandi kalian dekatkan sama parkiran, kan gak penting ya guys ya. Nah contohnya kayak gitu asumsinya. Maka ARC ini berfungsi untuk menyusun rangkaian ya, biar secara garis besar tempat-tempat yang kalian tentukan itu kayak akomodasinya guys, itu nggak salah guys. ARC, artificial resource chart. Jadi sebelum melakukan perancangan fasilitas atau PTLF guys, kalian tuh harus menyusun namanya ARC dulu. Nah setelah ARC baru kalian bikin OPC, peta proses operasi. Itu kalian menyusun proses-proses yang ada di perusahaan teman-teman. Kayak waktu itu gue bikin bangku, jadi dari mulai penerimaan bahan baku, lalu pemotongan, setelah pemotongan pembautan, setelah pembautan pengelasan, setelah pengelasan pengecatan, sampai dengan storage atau gudang barang jadi. Nah di sini gue cukup memberitahu aja, yang kalian harus dalami itu di PTLF nya aja ya guys, karena ini berhubungan sama nanti kerja praktek guys.
Nah setelah itu baru kalian KKN guys, KKN atau kerja praktek ya, kalian harus bikin produk. Kalian harus bikin produk di laboratorium teknik industri setiap kampus. Gua waktu itu kayak gitu, gue bikin produk. Nah kalian bikin produk kan gak asal bikin ya, kalian tuh harus siapin bahannya, barangnya. Nah, itu kalian harus bikin datanya juga guys, analisisnya nanti di komputer, nanti buat presentasi. Kayak tadi gue bilang, kalian harus bikin KTLF tuh, rancangan tata letak fasilitas tuh, untuk berkaitan sama kerja praktek ini. Jadi kayak gitu guys. Kalau ada pertanyaan kalian tinggal tanyakan aja sih, nanti gue bikinin video shortnya ya, gue lebih detailin lagi belajar di teknik industri semester 5 dan 6 ini atau tahun ketiga. Nanti gue detailin lagi, kalian tanyakan aja. Mungkin secara overview atau sharingnya cukup segitu aja karena terlalu panjang. Cuman kalau yang masih bingung, kalian bisa komentar aja biar gue bikinin videonya. Cukup segitu informasi dari gue. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga channel gue biar gak ketinggalan video-video tentang teknik industri lainnya. Sekian dari gue, terima kasih. Nextnya gue akan bahas atau sharing semester 7 dan 8 ya guys. Sekalian stay tune aja.